Hai sahabat hoki, salam sehat, bahagia. Berjumpa kembali dengan saya, Dipan Karajaya Putra, dalam video seputar Chinese Mythology and Culture. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang medan perang paling kejam di dunia modern, yaitu dunia bisnis dan startup. Kita akan melanjutkan pembahasan metodologi Lean Startup di fase kedua, yakni steer atau mengemudi. Kita akan mengupas tuntas bagaimana strategi bertahan hidup sebuah bisnis ternyata selaras dengan mahakarya strategi militer kuno Sun Tzu yang dituliskan dalam kitab Art of War dan kitab perubahan I Ching. Di fase ini, jantung dari Lean Startup berdetak, yaitu putaran umpan balik build, measure, learn, atau bangun, ukur, pelajari. Aktivitas mendasar dari sebuah startup adalah mengubah ide menjadi produk, mengukur bagaimana respons pelanggan, lalu belajar dari data tersebut untuk memutuskan apakah kita harus pivot yang berarti mengubah arah strategi atau persevere. Namun, ada satu jebakan besar di fase pengukuran ini. Banyak pengusaha tertipu oleh apa yang disebut vanity metrics atau metrik kesombongan. Metrik kesombongan ini adalah angka-angka yang terlihat indah di atas kertas, seperti jumlah total pengguna yang mendaftar atau total hits di website, namun tidak memberikan gambaran nyata tentang kesehatan bisnis. Sebagai gantinya, Eric Ries memperkenalkan innovation accounting yang memaksa kita untuk menggunakan actionable metrics, yaitu data yang benar-benar bisa kita tindak lanjuti untuk mengambil keputusan strategis. Membicarakan strategi yang adaptif dan berbasis data yang akurat, pikiran saya langsung tertuju pada jenderal legendaris Tiongkok Sun Tzu. Dalam mahakaryanya The Art of War, Sun Tzu mengajarkan bahwa mereka yang ahli dalam operasi militer mampu mengubah formasi mereka sedemikian rupa untuk memastikan kemenangan berdasarkan tindakan lawan. Kemenangan dalam perang tidaklah berulang, melainkan beradaptasi tanpa henti. Di dunia bisnis yang serba cepat ini, kemampuan beradaptasi inilah yang menjadi kunci. Rencana jangka panjang yang statis tidak lagi relevan. Sebuah perusahaan harus gesit membaca sinyal perubahan pasar dan melakukan eksperimen yang cepat dan ekonomis. Sun Tzu juga mengatakan, semua peperangan didasarkan pada tipu daya. Saat kita mampu menyerang, kita harus terlihat tidak mampu. Konsep ini sangat mirip dengan teknik eksperimen MVP yang canggih seperti smoke test atau concierge MVP. Kita bisa berpura-pura memiliki teknologi kecerdasan buatan yang sangat canggih kepada pelanggan, padahal di balik layar semuanya masih dikerjakan secara manual oleh manusia. Contoh nyatanya adalah startup Aardvark yang akhirnya diakuisisi oleh Google senilai 50 juta dolar. Sebelum membangun algoritma pencarian yang rumit, mereka mempekerjakan manusia sungguhan untuk membalas pertanyaan pengguna secara manual. Ini adalah bentuk deception atau tipuan strategis yang positif untuk mendapatkan kebenaran dari pasar tanpa harus membakar jutaan dolar untuk riset dan pengembangan. Kita mengumpulkan intelijen dari lapangan, layaknya mengirim mata-mata hidup yang kembali dengan membawa kebenaran absolut tentang medan pertempuran. Dan ketika kebenaran itu menunjukkan bahwa taktik kita salah, kita harus berani melakukan pivot. Konsep pivot ini adalah salah satu keputusan terberat bagi seorang pengusaha. Mengakui bahwa ide brilian kita ternyata tidak laku di pasar butuh keberanian yang luar biasa. Disinilah kita bisa menarik kebijaksanaan dari kitab kuno I Ching atau Book of Changes. I Ching mengajarkan bahwa alam semesta berada dalam kondisi fluktuasi dan perubahan yang konstan. Manusia harus belajar hidup selaras dengan hukum perubahan ini. Saat seorang pemimpin bisnis membaca hasil eksperimen mereka, layaknya membaca heksagram I Ching, mereka sedang memahami potensi perubahan di masa kini. Pivot bukanlah sebuah kegagalan yang harus ditangisi, melainkan sebuah adaptasi alamiah, sebuah langkah evolusioner yang diperlukan untuk menemukan keseimbangan baru. Mengubah arah bisnis bukan berarti membuang semua visi kita, melainkan menemukan jalan yang lebih efektif untuk mewujudkannya. Eric Ries menguraikan 10 jenis pivot yang bisa dilakukan oleh sebuah startup agar tidak mati konyol. Pertama, zoom in pivot, di mana satu fitur tunggal dari produk kita ternyata lebih disukai dan akhirnya kita ubah menjadi produk utama itu sendiri. Kedua, zoom out pivot, kebalikannya, produk kita saat ini dirasa kurang lengkap sehingga hanya menjadi satu fitur kecil dari platform yang jauh lebih besar. Ketiga, customer segment pivot, di mana produk kita terbukti menyelesaikan masalah, tapi ternyata bukan untuk target pasar yang kita rencanakan di awal. Keempat, customer need pivot, pasarnya sudah benar, tapi masalah yang kita pecahkan ternyata tidak terlalu penting bagi mereka, jadi kita beralih memecahkan masalah lain yang lebih mendesak. Kelima, platform pivot, perubahan dari sebuah aplikasi menjadi platform terbuka bagi pihak ketiga.
Keenam, business architecture pivot, di mana perusahaan mengubah model arsitekturnya, misalnya dari volume rendah dengan margin tinggi menjadi volume tinggi dengan margin rendah. Ketujuh, value capture pivot, yakni perubahan strategi monetisasi yang memengaruhi keseluruhan bisnis. Kedelapan, engine of growth pivot, mengubah cara kita mendapatkan pelanggan baru, apakah melalui viralitas, retensi, atau akuisisi berbayar. Kesembilan, channel pivot, mencari saluran distribusi baru yang lebih efektif. Dan kesepuluh, teknologi pivot, mempertahankan produk dan pasar yang sama, namun menggunakan teknologi baru yang jauh lebih superior dan efisien. Coba lihat kesuksesan aplikasi Slack. Awalnya mereka adalah perusahaan game online, namun mereka melakukan pivot yang brilian dengan mengubah fokus menjadi aplikasi komunikasi internal tim, dan kini mereka bernilai puluhan miliar dolar. Sungguh luar biasa bagaimana kebijaksanaan I Ching dan taktik Sun Tzu yang berusia ribuan tahun masih sangat beresonansi dengan strategi Silicon Valley saat ini. Kegigihan atau ketekunan yang buta tanpa panduan data yang nyata hanyalah tiket menuju kehancuran. Fleksibilitas dan kemampuan membaca medan perang adalah senjata terkuat yang bisa dimiliki seorang pengusaha. Seperti air yang selalu menemukan jalan mengalir, bisnis kita pun harus selalu menemukan cara untuk memecahkan masalah pelanggan, sekecil apapun celah yang terbuka. Terkandung makna dan esensi yang mendalam dari setiap festival dan perayaan yang dilakukan leluhur kita dahulu. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam hoki, sukses, bahagia.